Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah meridhoi hari ini dan juga mendapatkan rahmat dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar materi keempat ya. Silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 21. Nah, di situ kita akan belajar mengenai bersih itu sehat. Anak-anak bisa lihat di halaman 21 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih. Nah, anak-anak ibu udah pada mandi semua belum? Semoga udah mandi semua ya sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini. Karena jika badan kita bersih, kita akan terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, ini ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang mencuci kakinya. Nah, kenapa harus mencuci kaki? Agar kaki kita bersih. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian yang soleh dan soleha, dari ayat tersebut kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci. Karena bersih dan suci itu adalah sebagian dari iman. Dengan mensucikan diri, berarti kita menunjukkan cinta dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran 4 hari ini, Ibu akan membahas materi yang pertama yaitu bersuci, materi kedua tata cara bersuci, dan materi ketiga hidup bersih. Materi pertama yaitu bersuci. Nah, ada yang tahu nggak bersuci itu apa? Jadi, Ibu kasih tahu ya. Arti kata bersuci artinya menghilangkan kotoran.
badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Jadi, anak-anak ibu sekalian yang soleh dan soleha harus membersihkan badan, baju, celana, tempat sholat. Jadi semuanya harus bersih ya anak-anak ibu sekalian. Bersuci. Nah, bersuci itu kita menggunakan air. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah hadis tentang tidak diterimanya sholat apabila kita tidak mensucikan diri. Berikut hadis riwayat Muslim nomor 224. La tuqbalu shalatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Yang artinya tidak diterima sholat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari curian atau harta ghanimah. Hadis riwayat Muslim 224. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, kita boleh menggunakan tisu atau batu. Nah, tapi kan kita hidup di zaman sekarang yang modern, jadi kan sudah ada air. Jadi kita bersuci menggunakan air ya, anak-anak ibu. Menggunakan air, sabun, sampo agar kuman-kuman yang ada di badan kita hilang seketika sehingga badan kita juga bersih dan wangi. Berikutnya, ibu akan membahas tentang macam-macam bersuci. Yang pertama ada mandi. Badan yang kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita harus mandi 2 kali sehari, pagi hari dan sore hari. Ketika anak-anak ibu pergi sekolah, nah pasti anak-anak ibu mandi dulu kan sebelum pergi ke sekolah. Begitupun juga sore hari setelah bermain dengan teman. Nah, kita juga harus mandi agar kuman-kuman di badan kita hilang. Kemudian yang kedua itu ada istinja. Apa sih istinja itu? Jadi istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Nah, anak-anak ibu, jika kalian setelah membuang air kecil atau besar, sebaiknya membersihkan sisa-sisa kotoran menggunakan sabun agar badan kita bersih dan sehat. Begitu ya anak-anak. Materi yang kedua yaitu tata cara bersuci. Nah, di sini adalah cara mandi yang baik dan benar. Anak-anak ibu bisa melihat foto yang ada di sini. Ini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang mandi, mulai dari menyiramkan air ke tubuh, menggunakan sabun, sampoan, dan lain sebagainya. Mandi dimulai dengan membaca bismillah. Jadi sebelum mandi kita mengucapkan bismillah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Nah, setelah itu keringkan dengan menggunakan handuk ya anak-anak ibu. Jadi setelah mandi kita keringkan badan kita menggunakan handuk yang bersih. Kemudian ada cara istinja.
Setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas tisu atau batu, serta sabun, dan jangan lupa menggunakan sabun dan air agar bersih dan terhindar dari kuman. Ya anak-anakku sekalian, materi yang ketiga adalah hidup bersih. Nah, di sini pasti anak-anak ibu sudah tidak asing kan dengan pepatah bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Berikut ada hadis riwayat Ahmad Muslim tentang bersuci. Baik, ibu akan bacakan hadis riwayat ini. Tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci atau taharah itu setengah daripada iman, menurut hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Agar hidup kita bersih dan sehat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa ya anak-anak? Benar, harus membersihkan badan. Dengan cara apa? Dengan cara mandi 2 kali sehari. Mandinya di pagi hari dan sore hari. Benar, pintar ya anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha. Selanjutnya, kita harus mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Dan jangan lupa, apa ya anak-anak? Menggunakan sabun, karena kalau kita menggunakan air saja, kuman-kumannya tidak mati, masih hidup. Jadi harus menggunakan sabun dan air yang mengalir. Berikutnya nih ada gambar apa ya kira-kira? Benar, ada 2 orang anak yang sedang menggosok gigi dengan benar. Nah, ini yang gambar perempuan sama laki-laki sedang menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Jadi, cara menggosok gigi yang baik dan benar, pertama-tama harus menggosok gigi di bagian terluar. Nah, setelah itu kita menggosok gigi di bagian terdalam. Nah, itu kita lakukan ketika kita mandi, kemudian sebelum tidur malam. Nah, ini anak-anak ibu kalau sebelum tidur malam ada yang sikat gigi enggak? Semuanya pasti sikat gigi kan? Pinter, karena kita harus menjaga gigi kita agar tidak berlubang. Itu kita lakukan agar gigi sehat dan bersih. Nah, berikutnya ada seorang anak perempuan yang sedang menggunting kuku. Kuku yang panjang harus dipotong. Kenapa kita tidak boleh memelihara kuku yang panjang? Ada yang tahu jawabannya? Karena kuku yang panjang itu menjadi tempat berkumpulnya kuman dan penyakit serta jin. Jadi kalau ada anak-anak ibu yang kukunya panjang, segera dipotong kukunya. Ya, karena itu tidak baik. Ya, anak-anak harus memotong kuku. Selanjutnya, agar hidup kita bersih dan sehat, yang pertama tadi kan harus mandi, harus membersihkan badan. Nah, sekarang yang kedua, pakaian harus bersih.
Nah, pakaian yang kotor harus dicuci dan pakaian kita harus rapi. Jadi, anak-anak ibu yang soleh dan soleha setelah pulang sekolah, bajunya harus dicuci. Karena kan anak-anak ibu kan main di sekolah, kena keringat, kena kuman. Jadi, setelah pulang sekolah, bajunya harus dicuci. Dan anak-anak ibu ketika pergi sekolah pakaiannya harus rapi. Ya, harus rapi dan bersih. Kemudian yang ketiga, barang-barang harus rapi dan bersih. Kalau di rumah ada piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Setelah makan, anak-anak ibu sekalian harus mencuci piring dan sendoknya. Kemudian alat belajarnya juga harus bersih, mulai dari buku mengaji, buku belajar, kotak pensil, penggaris, dan semuanya harus dibersihkan ya anak-anak. Ada buku, lemari, dan meja belajar juga harus bersih. Karena apa tadi? Bersih adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus mengamalkan itu di dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai sampai di sini. Anak-anak semoga dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari tadi ke dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga kebersihan, lalu membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan juga barang-barang di sekitar kita agar kita selalu hidup bersih, sehat, dan juga jauh dari penyakit. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mengikuti video ibu sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan. Amin. Anak-anak, Baik anak-anak, setelah mengikuti pelajaran, kita berdoa lagi. Ini doanya ya, doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kalau begitu ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa istirahat, makan yang cukup, dan juga belajar di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.